ini parah nih. Tenang, tenang. Nah, ini parah nih. Jangan ngomong tai ya guys ya. Ini komentar gue buka lagi, jangan ngomong tai atau gue tutup lagi komentarnya. Akun gue yang kena PL anjir. Bilang di krimu gitu nggak dapat Biar jadinya nggak harus keluar-keluar. kriminal umum gitu krimu Gedung kriminal umum, Kak. Dia langsung dijemput ke depan. Tolong di Aceh keluarganya diusir biar tobat terus. Waduh. Halo, aku sedih banget bertemu lagi sama bangsamu yang peduli samamu tapi mendukung teknologi 100%. Ini bangsa Aceh sudah mulai menyala kemarahan kepada keluarganya. Aku sedih banget yang ada di Aceh. Sampai mau coba untuk mengusir keluarga aku sedih banget yang ada di Aceh. Udahlah aku sedih banget, bertobatlah kau. Sebelum masalah ini makin hari makin besar. Karena kau sudah dibantu tapi kau tak tahu diri. Kau dengarin nih solusi dari saudaramu ini. Lebih baik kau buat video klarifikasi. Biarkanlah pengacara-pengacaramu yang dungu itu, yang tak jelas itu, biarkan saja dia kawar-kawar. Kau itu harus mengambil isi hati masyarakat Indonesia. Begitu loh, Agus sedih banget. Cuman itu aja yang bisa gua sampaikan kepada Agus sedih banget. Semoga Agus sedih banget menjadi Agus ketawa banget. Pembersihan buat mata sama pembersihan buat luka. Kabarnya memang akan segera dilangsungkan operasi di Singapura atau seperti apa nanti? Ya, kalau ikutin aja prosesnya. Kapan itu rencananya gitu? Ya, Kapan itu? ya ditunggu aja nanti kalau udah memang ini pasti kita kabarin. Dengar dapat bantuan dari segala gimana itu kayak istimewa banget. Ya pasti nggak pernah nyangka lah bisa Agus dibantu seperti ini semua berkat berasal dari Allah Subhanahu Wa Taala. Masih kepikiran dengan dana 1,3 M itu nggak, Gus? Setelah kamu mendapat bantuan Itu kan dananya ada di TNOP. Iya. Tanya-tanya ke Agus lagi. Artinya masih pengen kamu perjuangkan atau seperti apa? Untuk perjuangan itu namanya kan dananya ada di TNOP, bukan sama saya. Oh, artinya kamu juga udah nggak memikirkan itu atau dengan bantuan yang kamu dapat sebanyak ini? Itu no komen aja sih, itu udah semua sama Bapak semua sih. Tanggapan kamu nih dengan kasusnya tetap bergulir seperti ini nih. Kamu kemarin dilaporkan oleh Pablo Benua sendiri sebagai tergugat. Tanggapan kamu seperti apa? Biarin aja lah, kan itu hak semua warga negara Indonesia. Mau dilaporin kayak mau apa kayak udah memang ya biarinlah Allah yang menentukan itu semua. Kalau misalnya pun aku nanti ini ya udah aku terima apa adanya aja gitu. Agus nggak pernah takut kalau Agus memang jujur sih. Dengan kasus Aku takut. dengan kasus tetap bergulir mengganggu kesehatan kamu nggak? Enggak, ngapain ganggu kesehatan, kan lagi pula sekarang aku fokus kesehatan. Masalah itu biarin dia mau gimana yang penting aku nggak merasa nggak bersalah. Artinya Agus fokus ya sama kesehatan Agus sekarang ya? Kesehatan aja, nggak mikirin hal-hal kayak gitu. Dia mau melapor kayak mau apa kayak itu haknya dia sih. Gus, tadi kamu bahwasannya pengen fokus ke bagian kulit kamu kah? Bener nggak sih?
Iya, di bagian kulit sih. Pengen Di luar perseteruan antara banyak pihak, kemarin juga support langsung dari sini Sumargo untuk keberlangsungan perubahan kamu gimana nih Gus? Gimana? Support sama di Sumargo langsung untuk berobat kamu gimana itu tanggapannya? Oh, itu kan belum lagi kita ada ini udah ada omongan kecewa juga sih sebenarnya gitu. Kenapa yang belum pantas di rumor-rumornya diungkapin ke media udah diungkapin dulu sama teteh gitu, tapi belum sesuai dengan kenyataan itu kan menggiring publik lagi benci sama Agus. Ya semoga hal-hal seperti ini jangan diumbar lah ke media sosial gitu. Kenapa Gus kecewanya? Ya kecewa banget gitu, orang yang anggap baik tapi kenapa melakukan hal gitu ke orang yang sakit kayak Agus ini gitu sih. Agus banyak video yang memparodikan kamu lagi nih, bahkan ditambahin sound musik dan lain-lain. Nah itu kamu tanggapannya seperti apa, Gus? Biarin aja selagi mereka bahagia buat Agus begitu nggak apa-apa sih. Kan banyak yang tertawa kan berarti mereka bahagia. Ya biarin. Gus sebelumnya mengenal Bang Alvin Lim nggak sih Gus? Ya. Sebelumnya mengenal Bang Alvin Lim nggak? Katakan Ya dia pernah karena Bang Apel itu terkenal pejuang kebenaran. Oke, masih ada? Yuk, cukup. Yuk. Ya nanti lagi yuk. Saya konsisten untuk siapa yang tidak memiliki data dan fakta maka tidak bisa. Anda tidak fair. Cukup, saya terima kasih. Iya kan? Anda tidak fair. Anda pajang saya di sini. Silakan Anda tidak suka silakan keluar. Enggak boleh Anda undang saya seperti itu. Kalau Anda tidak suka silakan keluar. Bukan untuk pemindahan uang, saya tegaskan, saya ada buktinya semua. Hanya untuk meminta mutasi yang diduga disalahgunakan. Maksudnya melihat mutasi? Iya, melihat mutasi. Kami pun minta dan intinya gampang. Kembalikan uangnya ke Agus, selesai, semua cabut. Itu intinya gampang. Perkara nanti akan mempersoalkan Agus, nanti berikutnya terserah. Hari ini diadakan pertemuan antara pihak Novi dan juga pihak Agus, tapi sayangnya Agusnya malah nggak dateng. Pengacara si F juga nggak dateng, malah ngirim pengacara yang lain yang katanya belum menguasai persoalan. Setelah gua tonton nih pengacara yang baju biru ini baru juga mulai Pak, baru beberapa menit udah ngomongin inti permasalahannya adalah duit. Jadi bukan memindah ya, melihat mutasi aja ya. Melihat mutasi. Sip, jawab. Terima kasih. Maaf saya agak kredit sebentar. Jadi begini, pada saat Mbak Novi meminta mutasi dan memang dianggap dari saudara Elmi dan saudara Agus mutasi, dan pada saat hari itu mereka dari rumah sakit langsung ya menuju bank BCA pondok apa itu ya? Apa itu? Biar dulu. Ya itu ya maksudnya cek mutasi kan ya. Nah, jadi saudara Elmi dan saudara Agus datang ke bank tersebut. Di sana tiba-tiba saudara Agus ini kaget. Mereka pikir hanya cek mutasi, tapi ternyata langsung dipindahkan dana dari rekening Agus ke rekening yayasan. Disitulah Agus sempat bertanya, katanya, kok begini ya? Padahal kan ini tidak boleh, kata si Agus. Ada seperti itu. Saudara Agus bilang ke kami seperti itu. Dia pun sebenarnya menolak hari itu. Kenapa kok katanya cuma cek mutasi, tiba-tiba dia langsung pindah rekening. Dan pada saat nyampe ke sana itu tuh dia sudah dapat nomor antrian, sudah dipesankan duluan ya. Nah, disitulah dia agak kaget dan di situ juga dia tidak memakai tanda tangan, katanya cap jempol. Tanda tangan juga Bu. Nah itulah makanya dari situlah kami sebagai kuasa hukum melihat ini ada tindak pidana yang tidak baik begitu loh. Pemindahan dari dana pribadi ya dugaan dana pribadi masuk ke yayasan dan disertai dengan ancaman. Kalau menurut Mbak Novi ancaman kan saya cuma ngomong dinsos. Mungkin kalau menurut buat kita orang awam dinsos mah biasa. Cuma buat Agus seperti ancaman ya. Apalagi pada saat itu memang dia sedang butuh dan sedang memang keadaan baik. Dan di situ mengatakan kalau kamu tidak cek mutasi segera kamu akan saya laporkan ke dinsos atau saya viralkan.
menurut saya viralkan itu di situ bukan viralkan dalam hal positif ya, tapi dalam hal negatif. Lalu si moderator juga bilang tuh, ini kan Agusnya nggak datang nih, jadi jembatan komunikasinya ini jatuhnya malah tersumbat gitu. Kalau kata gue bukan jembatan komunikasinya yang tersumbat, emang kuping Agus itu memang tersumbat Pak. Nggak bisa dia denger nasihat yang baik itu nggak bisa. Jadi bukan jembatan silaturahmi yang tersumbat, bukan, memang kuping dia aja yang tersumbat. Itu kan ceritanya si Agus ini ngelaporin Tenovi ya. Jadi Tenovi bilang kalau memang dia dapat panggilan dari Polda, selaku warga negara yang baik dia akan datang. Tapi masalah penyembuhan mata Mas Agus, kalau ada apa-apa tinggal hubungi yayasan, rembes aja gitu. Jadi Tenovi itu memisahkan antara laporan ke dia dan donasi untuk Mas Agus. Gila. Tulus banget nggak jadi orang kayak gitu? Bisa-bisanya Tenovi masih memikirkan memisahkan Agus yang udah ngelaporin dia dengan donasi untuk Agus ya, yang masih ada di dia. Kalau gue, yang gue pisahin ya jiwa sama raganya aja yang gue pisahin langsung. Dan menurut si bapak yang botak ini ya, sebenarnya yang di sini semuanya tuh perlu dicek KTP-nya, difoto kanan kiri gitu loh. Bahkan Agus ketika awal banget terima donasi harusnya juga kayak gitu. Kok jadi mirip kayak pinjol ya, pegang KTP terus ngeliat kanan kiri gitu, aduh. Lalu karena si Farhad Abbas ini nggak dateng, dia udah bikin kayak semacam surat kuasa gitu yang isinya ada beberapa poin-poin yang menurut Farhad Abbas itu harus disampaikan di sini gitu ya. Dan kalau gua denger semua poinnya tuh kagak ada yang penting ya. Bahkan malah lebih penting kita kumpulin poin di minimarket atau swalayan setiap belanja.